Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif nan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Fikri Razaqtana menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Peran Generasi Muda NU dalam menghadapi era Society 5.0. Berbicara mengenai generasi 5.0 pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Bithi Katsir, yang menyatakan dalam kitabnya Syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 youths and I will shake the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah, masa 5.0 adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk pikiran yang maju ke depan, mata melihat masa depan, tangan dapat bersalaman meskipun berjauhan, dan bentuk wajah yang bisa dipercantik dengan filter Instagram. Maka gunakanlah wahai generasi muda untuk memanfaatkannya dengan baik dan benar. Namun justru sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, di zaman 5.0 ini tidak sedikit generasi muda yang menguasai segala bentuk pengetahuan ilmu teknologi, yang istilahnya HP-nya bisa dilipat, rumahnya berpagar kawat, mobilnya anti karat. Kalau haus minumnya jus alpukat, tetapi hati dan batinnya tersiksa karena salah dalam menggunakan teknologi. Contohnya mulai dari penggelapan aplikasi saham sampai prostitusi online. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah satu tokoh Mesir, pernah berkata dalam syairnya, "Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Bahwa di tangan para generasi mudalah urusan kehidupan ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan mati umat ini. Dewan juri dan hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan di benak kita hadirin, bagaimana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa juga harapan orang tua, dalam menghadapi dampak negatif era 5.0 ini, agar kita tidak salah dalam menyalahkan teknologi dan lain sebagainya. Sebagai jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Athara Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai generasi muda harus semangat dalam menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu pengetahuan teknologi, tetapi juga didalami dengan ilmu pengetahuan agama. Yang mana hal ini selaras yang dikatakan oleh ilmuwan Albert Einstein, yaitu ilmu agama tanpa didasari ilmu teknologi adalah buta, dan ilmu teknologi tanpa didasari oleh ilmu agama adalah lumpuh. Maka apabila kedua ilmu ini sudah saling melengkapi, maka cita-cita kita, angan-angan kita sebagai generasi NU dalam mewujudkan Indonesia yang maju akan terwujud. Amin amin ya rabbal
alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Semoga kita menjadi generasi yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah, yang akan menjauhkan kita dari maksiat dan akan mendekatkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.